Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke Sobat Kicomania, hari ini saya akan memanen lagi salah satu kandang di PMB, yaitu di kandang nomor 5, nanti saya tunjukkan. Dan hari ini umurnya kurang lebih 7 harian. Dan saya lihat kemarin itu telurnya ada 3, ternyata cuma menetas 2 ekor. Walaupun cuma 2 ekor, alhamdulillah dan wajib kita syukuri. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke sesi panen, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel PMB Project, agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Oke, Sobat Kicomania, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hari ini kita akan memanen kandang nomor 5 nih. Dan ini jantannya jantan poligami, sementara jantannya saya pindahkan sebelah sini. Ini di kandang nomor 4. Nanti setelah panen, saya kondisikan kandang, baru akan saya pindahkan jantannya ke kandang nomor 5. Oke, mari kita lanjut ke sesi panen. Ini 1, dua ekor. Nah, inilah Sobat Kicomania hasil panen kita hari ini. Walaupun cuma 2 ekor, wajib kita syukuri. Sedikit banyak itu adalah rezeki kita. Semoga panen kita hari ini panen yang penuh berkah, dan semoga lolohan ini akan tumbuh sehat sampai dewasa nanti. Oke Sobat Kicomania, setelah tadi kita panen di kandang nomor 5, nanti selanjutnya saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang peternakan yang saya kelola dari tahun 2015 sampai hari ini di tahun 2021. Yang saya akan ceritakan adalah tentang bagaimana caranya sih agar setiap bulan itu selalu panen, walaupun cuma 1 sarang atau 2 sarang. Jadi saya selama ini dari tahun 2015 sampai hari ini, saya tiap bulan selalu panen, walaupun cuma 1, 2 ataupun 3 sarang. Tapi alhamdulillah selama ini, jadi udah sekitar 2016
berarti udah 5 tahun tidak terlewatkan 1 bulan pun tanpa panen. Nanti akan saya ceritakan apa sih rahasianya dan apa saja yang harus diperhatikan agar kita dapat memanajemen ataupun memanage peternakan kita agar kita selalu panen. Nah, tapi sebelum saya menceritakan ataupun menjelaskan tentang apa aja yang harus diperhatikan agar kita bisa selalu panen, nah, kita lihat dulu stok di PMB. Nah ini Sobat Kicau Mania, saya akan menunjukkan beberapa trotolan yang ada di peternakan saya. Ini ada 2 trotolan. Nah ini ada betina lepas trotol yang mungkin 1 bulan lagi siap. Nah ini di atas saya menyimpan, kelihatan nggak, jantan, ini pejantan yang sengaja saya simpan di sini. Nah, lanjut ke sini, ini juga ada trotolan dan di bawah juga ada nih trotolan juga. Nah ini di sini saya menyimpan beberapa trotolan betina yang sengaja saya simpan di satu tempat ataupun satu peliharaan. Nah, karena memang cara penyimpanan seperti ini di tempat seperti ini akan memudahkan kita dan juga lebih efektif waktu kita. Jadi kalau memakai sangkar satu-satu kan memakan waktu, harus ganti air satu-satu, ngasih makan satu-satu. Kalau di tempat seperti ini kan kita cukup ganti air minum, kasih makannya pun kita tinggal menuangkan di tempat makan. Nah ini saya sediakan pur juga. Nah jadi biasanya lebih cepat mabung dan burungnya pun lebih sehat-sehat karena emang kalau di tempat seperti ini pergerakannya akan lebih leluasa. Oke, kita lanjut obrolan kita di dalam sambil nanti saya jelaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, Sobat Kicau Mania, setelah kita tadi lihat trotolan-trotolan yang ada di peternakan saya, itu sebagian lolohan itu saya simpan di tempat yang meloloh karena dari bulan puasa kemarin saya udah nggak meloloh lagi karena ada yang membantu saya untuk meloloh. Karena kesibukan saya dan juga istri saya cukup sibuk, makanya ada yang membantu meloloh trotolan hasil dari peternakan saya. Nah, itu tadi beberapa trotolan dan juga ada betina, ada jantan pejantan yang saya siapkan. Dan kali ini saya akan membahas tentang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu bagaimana sih caranya ataupun apa sih rahasianya setiap bulan kita ataupun saya, peternakan saya selalu panen, menghasilkan trotolan-trotolan walaupun ya cuma 1 sarang ataupun 2 sarang, tapi alhamdulillah. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar peternakan kita selalu menghasilkan trotolan. Karena begini, walaupun di awalnya kita hobi, tapi setelah ada beberapa kandang yang kita punyai, seperti saya ada 8 kandang, kita harus memperhatikan juga kos ataupun biaya yang harus kita keluarkan agar peternakan kita dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau kita tidak memperhatikan itu tentunya akan merogoh saku ataupun ada pengeluaran baru untuk membiayai peternakan kita gitu. Nah, jadi bagaimana caranya agar kelangsungan dari peternakan kita itu dapat berjalan dengan baik. Tentu dengan menghasilkan trotolan, tiap bulannya kita bisa menjual, yang penting bisa menutup untuk biaya operasional, untuk pakan, untuk pur, ataupun untuk vitamin maupun biaya lainnya. Nah, jadi begini, di PMB yang saya rasakan dari tahun 2016 sampai sekarang, sudah berjalan 5 tahun, dan sampai hari ini selalu tiap bulan alhamdulillah panen. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar Sobat Kicau Mania yang akan memulai ternak ataupun sudah memulai ternak dapat menjaga kelangsungan dari peternakan kita. Yang pertama, stok jantan dan stok betina itu harus diperhatikan. Yang pertama, stok jantan. Seandainya kandang kita mempunyai kandang 5 aja, saya sebut 5. Kalau ada yang bisa poligami 1,
minimal kita harus mempunyai cadangan 1 jantan. Agar di saat nanti pejantan itu mabung, kita ada cadangan. Jadi ketika ada jantan yang mabung, cadangan itu kita jodohkan dengan betina yang belum mabung. Itu kalau posisi cadangan jantan. Sedangkan cadangan betina harus selalu ada karena begini. Seperti yang saya lihatkan tadi, ada betina siapan, ada yang pastol, dan banyak trotolan yang saya simpan di kuliaran. Itu sengaja memang banyak betina yang saya simpan karena tujuannya untuk peternakan saya sendiri. Jadi ketika betina kita di kandang-kandang terang ini banyak yang mabung, kita mempunyai stok, tidak harus beli lagi, tidak harus mengeluarkan biaya untuk membeli betina. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika kita banyak stok betina, kita punya banyak pilihan. Karena kadang-kadang jantan yang akan kita ternakan belum tentu berjodoh dengan betina yang A misalnya. Nah, dengan kita banyak stok betina, ketika jantan tersebut tidak berjodoh dengan jantan betina tersebut, maka kita bisa mempunyai pilihan dengan betina yang B, betina C, atau betina yang lainnya. Itu akan mempermudah kita dalam memilih betina. Nah itu idealnya memang harus selalu banyak stok betina. Kalau menurut saya ini ya, yang saya alami. Jadi betina-betina yang kita hasilkan dari peternakan kita, alangkah baiknya kita simpan. Nggak ada salahnya memang kalau sebagian kita jual, tapi saya kebanyakan saya simpan kalau betina. Misalnya kita sebulan menghasilkan ada 8 betina. Nah, nanti kita simpan minimal setengahnya lah, 4. Nah, kita tunggu, kita pelihara sampai lepas trotol dan kita siapkan untuk peternakan kita sendiri. Nah itu betina-betina di saya. Alhamdulillah saya dari 8 kandang 100% udah betina-betina dari hasil peternakan saya. Nah itu stok jantan dan stok betina. Itu yang harus diperhatikan untuk kelangsungan peternakan kita. Nah, yang kedua adalah pemberian pakan. Nah, ini stok pakan ini harus diperhatikan. Manajemen pakan kita harus kita perhatikan. Bagaimana caranya kelangsungan peternakan kita ini dapat berjalan dengan baik. Maksud saya begini, ketika jangkrik kita jangan sampai kehabisan lah. Misalnya, oh ini kita kan karena udah bertahun-tahun ternak, tentu bisa memprediksi, oh ini jangkrik kira-kira 2 hari lagi akan habis. Maka sebelum jangkrik itu habis, kita harus memesannya untuk besok 1 hari sebelumnya kita harus memesan jangkrik tersebut. Nah, jadi pakan sangat berpengaruh penting karena kadang-kadang kalau kita terlambat kasih makan, nanti pasangan burung tersebut akan ada kendala gitu ketika kita telat memberikan pakan itu. Nah, jadi stok pakan harus kita perhatikan. Yang pertama tadi jantan dan betina, yang kedua adalah stok pakan. Samping itu mungkin ada variasi pakan lainnya, ada ulat Hongkong, ada ulat kandang, ada kroto, dan juga ada pur yang harus tersedia di dalam peternakan kita. Jadi yang pertama adalah stok jantan betina, cadangan jantan betina. Yang kedua, pakan harus kita perhatikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus selalu rajin bersilaturahmi ke peternak lain, berkunjung ke peternak lain. Karena begini, di dalam peternakan murai itu tidak ada hal yang baku, tidak ada hal yang yang pokok. Maksud saya begini, kalau menjodohkan burung A dengan B harus begini, tidak selalu seperti itu karena setiap burung berbeda karakternya, kondisinya berbeda-beda. Maka dari itu, kalau kita dengan sering berkunjung ke peternak lain ataupun berkonsultasi ataupun sharing dengan sesama peternak, tentu kita akan mendapatkan ilmu yang baru dengan permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks dalam kita beternak murai. Karena belum tentu kita pernah mengalami dan memecahkan satu masalah, kita pakai ke burung lain, itu bisa berjalan bagus enggak? Kadang-kadang ya seperti yang saya sebutkan tadi, karena memang karakter tiap burung itu berbeda. Bisa jadi
Trik A saya terapkan di burung A bagus, cuma di suatu waktu ketika saya terapkan di burung B, bisa jadi trik tersebut tidak berlaku. Maka dari itu kita harus sering-sering berkunjung atau sharing dengan rekan-rekan peternak lain, dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita ketahui. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama tadi stok jantan dan betina, yang kedua pakan tersedia, dan kita harus selalu rajin bersilaturahmi ataupun sharing dengan peternak yang lainnya. Nah, yang keempat itu kita harus konsisten dalam melaksanakan peternakan kita ini. Walaupun kadang-kadang ya saya alami juga di saat-saat tertentu saya merasa kurang semangat dalam mengelola peternakan, tapi karena semua itu saya awali dengan rasa hobi, kendala-kendala yang saya hadapi itu saya abaikan karena ya basicnya saya dari hobi, dan jangan terlalu memberikan bisnis aja, karena kalau kita sudah menghitungkan bisnis, kadang-kadang di saat kita banyak kendala dan penjualan kita berkurang, tentunya itu yang bikin down ataupun turun semangat kita. Jadi saya sarankan untuk Sobat Kicomania yang baru akan memulai peternakan, lebih baik kita awali dengan rasa senang dulu. Nah, nanti setelah dengan rasa senang dan menghasilkan income tambahan, nah itu bonusnya. Nah, tapi yang penting untuk kita adalah menjalani semua itu dengan rasa hobi, rasa senang menjalani semua itu, karena dengan adanya rasa senang tersebut, setiap permasalahan, setiap kendala yang kita hadapi tentunya akan dapat kita selesaikan dengan tenang, dengan senang, dan kita menjalankan semua itu tanpa ada beban gitu. Nah, itu yang keempat. Nah, ini yang kelima, yang terakhir. Ini yang cukup penting, dan kadang-kadang kita tanpa sengaja mengabaikannya, yaitu ketika di awal kita memulai ternak, yaitu pembelian pejantan. Nah, jadi begini siklusnya, kalau ini pengalaman saya pribadi, ketika kita memulai ternak, kita misalnya beli satu pasang. Ketika beli satu pasang, sudah produksi, kita tentunya akan membeli pasangan yang lain. Nah, diusahakan dalam membeli pejantan terutama, itu siklus nabungnya itu dibedakan. Yaitu misalnya kandang ini, saya contohkan kandang saya ini, kandang nomor 1. Ini saya beli misalnya dia beres ataupun bulu baru dari mabung, dan saya jodohkan produksi. Nah, usahakan ketika kita membeli burung yang baru pejantan untuk kandang nomor 2, kita bedakan siklus nabungnya. Misalnya ini, kemarin ini bulu baru sekitar bulan Januari. Usahakan ini kita beli pejantan itu bulan Juli. Nah, bulan Juli, jadi berbeda ya 5 bulan, 6 bulan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika nanti jantan kandang nomor 1 mabung, kita masih punya tabungan kandang nomor 2 yang posisinya bulunya masih bagus dan masih bisa produksi. Jadi ketika kandang nomor 1 kita udah macet, nah ini masih bisa produksi. Itu tujuannya. Dan ini biasanya kalau burung mabung kan jantan kurang lebih itu 2 bulan sampai 3 bulan. Usahakan agar kandang 2 itu 3 bulan sampai 4 bulan masih bisa produksi. Jadi kita peternakan kita walaupun ini tidak produksi, kandang nomor 2 masih bisa produksi. Itu pun kalau kita punya 2 kandang. Begitupun dengan kandang selanjutnya. Nah, ini kandang nomor 3 kita usahakan berbeda pula siklus mabungnya, walaupun sebenarnya kita tidak bisa memprediksi kapan burung itu mabung, tapi setidaknya kalau ada perbedaan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan selisihnya dari kandang 1, nomor 2, nomor 3, itu tentu akan menjadi
Jadi tidak mabung bersamaan lah. Kalau mabung bersamaan tentu 1, 2, 3 kandang mabung bersamaan, tentu kita ada bulan yang terlewatkan tanpa panen gitu. Nah, ini seperti saya contohkan, ini bulu baru. Ini yang saya alami sekarang, ini bulu baru sekarang sedang ngeram. Ini betinanya baru produksi 2 kali. Ini baru penjodohan. Bulu baru jantannya sama. Ini udah produksi, ini lihatnya. Nah, ini udah hampir 6 kali produksi. Nah, terus yang ini udah sekitar 7 kali produksi. Mungkin agak terlalu dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini kandang poligami. Nyalain lampu dah. Kandang poligami. Kandang poligami nggak nyala. Nah, ini kandang poligami dengan yang ini. Ini posisi lagi ngeram. Lanjut sini ya, sebelah sini ya. Nah, ini bulu baru. Ini posisi juga baru ngeram. Nah, itu. Jantannya bulu baru juga, betinanya bulu baru. Ini sama. Ini pernah produksi tapi kemarin mabungnya berbarengan. Nah, ini jantannya si pecut ini. Betinanya lagi ngeram sekarang. Ini baru 1 kali produksi ini setelah, walaupun periode sebelumnya udah pernah mabung. Jadi ini jodohan yang sudah produksi, cuma sama-sama bulunya baru. Nah, kita lanjut di sini. Jadi bagaimana caranya agar antara kandang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti yang punya saya ini, usahakan perbedaan mabungnya itu agak berjauhan. Jangan kira-kira kita beli yang bulu baru semua. Nanti ketika burung tersebut jantannya berbarengan mabungnya, tentu kita akan kerepotan. Karena kalau walaupun kita diawali dengan bisnis, tapi kalau kandangnya udah di atas 5, seperti saya ini 8, tentu kita harus memikirkan juga biaya operasionalnya. Karena pemberian pakan pun tidak sedikit biayanya, karena jangkrik sekarang di saya 1 kilonya udah 50, kalau 1 bulan ya mungkin bisa sekitar 800 ribuan untuk biaya 1 bulannya. Mungkin bisa lebih untuk beli vitamin, beli proto, beli ulet Hongkong, ulet kandang, cacing, dan juga pakan lainnya. Itu yang perlu diberikan. Nah, jadi Sobat Kicomania, itulah tadi beberapa hal yang saya alami. Bukan tips ya, mungkin pengalaman yang saya bagikan ke Sobat Kicomania. Dan sampai hari ini udah 5 tahun saya dari awal 3 bulan baru berhasil. Dari 3 bulan itu kesininya saya sudah setiap bulannya selalu berhasil menghasilkan trotolan-trotolan dari peternakan saya. Jadi ada 5 hal ayah. 5 hal. Yang pertama itu stok jantan dan betina yang harus diperhatikan. Yang kedua itu adalah masalah pakan. Yang ketiganya kita harus selalu silaturahmi ke rekan-rekan peternak ataupun ke rekan-rekan Kicomania yang lain agar bisa sharing ataupun bisa saling menyelesaikan permasalahan. Dan yang keempatnya adalah kita harus konsisten menjalankan peternakan kita. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah bagaimana caranya kita membeli pejantan yang siklus mabungnya berbeda-beda agar tidak berbarengan mabungnya. Kalau mabung berjamaah tentunya nanti produksi kita akan tersendat. Kalau kita punya 8 kandang harus minimal punya 8 bejantan. Alhamdulillah kalau ada yang bisa dipoligami ya nanti lebih irit jantan. Dan betina, stok betina harus selalu banyak seperti yang saya lakukan di sini. Jangan terlalu banyak yang dijual betinanya, kita simpan. Itu akan mempermudah kita dalam menjodohkan dan juga menjadikan stok cadangan agar kita lebih leluasa untuk memilih untuk menjodohkan betina tersebut dengan jantan-jantan yang kita punyai. Oke, Sobat Kicomania, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Udah beberapa minggu ini saya tidak membuat video karena memang kesibukan. Oke, Sobat Kicomania, saya ada yang kelupaan 1 hal, jadi bukan 5 hal. Setelah saya tadi melihat-lihat lagi video saya, ada 1 hal yang agak terlewatkan, jadi sedikit mengganjal itu, makanya saya tambahkan video tambahan ini.
yaitu masalah kandang. Yaitu kalau masalah kandang tentang yang nyaman gimana, saya udah pernah menjelaskan di video-video saya sebelumnya. Nah, ini kan saya sebagai tambahan agar kelangsungan dari peternakan kita dapat berjalan dengan baik, kandang harus diperhatikan. Dan situasi dan kondisi kandang harus kita selalu pertahankan agar kandang tersebut nyaman untuk burung yang akan kita ternakan. Nah, mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya. 6 hal yang menjadi pengalaman saya agar peternakan kita dapat berlangsung dan insya Allah akan bisa panen setiap bulannya. Terima kasih. Nah, dan jangan lupa untuk singgah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk channel PMB Project. Serta untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicomania bisa mengikuti video-video terbaru dari PMB Project. Sekian, terima kasih. Tunggu video kami selanjutnya. Salam Jaya Lestari.